Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anwar Osman diberhentikan oleh MK ya, Saiful Mujani sindir Gibran. Kamu jadi cawapres atas dasar pelanggaran berat, enggak malu katanya begitu ya. Tumben begitu kan ya, survei, research begitu kan ya. Saiful Mujani di situ begitu kan ya. Kita lihat saja bahwa apa yang terjadi selama ini Pak Jokowi dikritik keras oleh lembaga-lembaga survei yang hari ini muncul begitu kan. Wajar kalau memang ini terjadi, Gibran itu berurutan misalnya di survei urutan nomor 3, maka orang tahu bahwa bagaimana bobroknya lembaga survei di situ begitu. Karena apa? Karena di satu sisi di lembaga survei apapun begitu Prabowo itu menang begitu kan ya. Ya bisa saja ini dimainkan oleh lembaga-lembaga survei dan bahkan lembaga-lembaga survei kecewa terhadap Pak Jokowi, kecewa terhadap Gibran ya, dikatakan apakah ini tidak malu katanya begitu ya. Jadi jangankan lembaga survei begitu, masyarakat Indonesia pun kecewa begitu kan ya. Seolah-olah ya Gibran ini tidak punya malu ya, lalu kemudian pamannya juga tidak pernah malu begitu kan, tidak mundur dan sebagainya begitu. Jadi ini yang sebenarnya bahwa apa yang kita lihat hari ini bahwa dipertontonkan cawi-cawi itu memang nyata begitu kan ya. Lihat saja wapan alibi-alibi luar biasa dari si Anwar Osman begitu. Bahkan ya Anwar Osman diberhentikan oleh MK Saiful Mujani ya sindir Gibran ya. Kamu jadi cawapres atas dasar pelanggaran berat, enggak malu katanya ya. Jika ya 2024 Prabowo Gibran akhirnya jadi presiden, maka terbukti ya bahwa rakyat Indonesia masih bodoh. Jualan rasa malu laki kali ya di kantor-kantor pemerintah atau di gedung DPR. Soalnya banyak hal pejabat di publik ini melupakan ya rasa tersebut seakan-akan memang nggak punya. Ya demi ambisi apapun begitu kan bisa begitu kan. Ya silahkan begitu. Demi ambisi apapun di situ begitu ya. Demi ambisi jabatan ya silahkan, banyak orang yang kemudian ya hari ini tidak begitu banyak terhadap Pak Jokowi, tidak begitu percaya terhadap Pak Jokowi begitu. Kalau ada orang yang percaya gimana begitu sehingga Prabowo Gibran menang ya. Wallahu alam begitu kan, bagaimana peran Pak Jokowi sangat punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Kalau punya malu ya, manalah mungkin lanjut barang itu, dasarkan jelas ya. Ada pelanggaran etik berat yang diberhentikan, sanksi pemberhentian secara tidak hormat untuk sang paman. Tapi kalau dari awal hitung-hitungnya yang penting lolos cawapres, susahlah, itulah dasar nafsu kekuasaan mereka ya. Santai aja sebab suara ada di tangan rakyat. Ingat, siapapun berhak menjadi apapun begitu ya. Iya, suara rakyat itu adalah punya prioritas utama di situ begitu. Tapi sayang, walaupun suara rakyat banyak, tapi kalau konstitusi kita sudah disandra begitu kan, percuma aja begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya hati-hati KPU, hati-hati Bawaslu, hati-hati MK dan sebagainya begitu kan. Pak Jokowi kan mudah sekali untuk memberikan atau bisa mengintervensi sana sini kalau memang ada kemungkinan begitu ya. Tapi kita lihat saja bahwa masyarakat harus mengawasi ini semua begitu kan. Tidak hanya tidak hanya diam, habis nyoplos diam dan sebagainya. Awasi mereka begitu kan. Kalau ingin demi bangsa dan negara baik-baik aja, kita awasi bersama-sama. Pilihlah Anies Baswedan di situ. Kira-kira seperti itu begitu. Malunya udah putus ya, ingin berkuasa katanya begitu si bocil. Sudah dikatakan si bocil, anak ingusan dan sebagainya begitu. Jadi artinya sekarang ini Gibran ini dianggap orang yang kemudian tidak tahu malu. Saat dikritik begitu kan ya, disampaikan oleh oleh media begitu kan ya, oleh wartawan mengatakan, wah saya sering dikritik katanya begitu ya. Tiap hari malah saya dibully. Saya biasa-biasa aja kata Gibran begitu kan. Kalau sudah lolos ya di situ begitu ya omongannya seperti itu begitu. Bahkan Anwar Usman diberhentikan MK Saiful Mujani sindir ya Gibran ya, kamu cawapres atas dasar pelanggaran berat, enggak malu. Kita tunggu saja hasil surveinya, pasti keluar nanti begitu ya. Nanti pasti paling ya surveinya ketidakpuasan Jokowi begitu kan ya. Ketua MK Jimli Asidiki menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK saat membacakan amar putusan di gedung MKRI Jakarta. Sanksi diberhentikan tersebut membuat Anwar Usman tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan sebagai konstitusi berakhir.
Bahkan ya Anwar tidak diperbolehkan terlibat dalam atau melibatkan diri dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum mendatang. Buntut ya pemberhentian Anwar Osman, peneliti Saiful Mujani memberikan sindiran keras kepada Gibran. Dalam cuitannya di akun X, begitu Saiful Mujani peneliti tersebut memperingatkan Gibran yang terpilih jadi cawapres atas dasar pelanggaran berat penegak hukum. Belak-belakan akademisi itu juga mempertanyakan apakah Gibran tidak malu mendapati fakta tersebut, ya katanya ya. Bahkan ya Pak Gibran, tweet sampean kamu jadi cawapres di atas dasar pelanggaran berat penegak hukum. Ketua MK, Om, ya. Bapak Om Bapak, ya. Raisin, nggak malu katanya begitu. Kita lihat saja apakah tidak malu atau tidak begitu kan. Ya Gibran biasa-biasa aja kok hari ini begitu kan. Tidak mengungkapkan atau tidak memperlihatkan bahwa dirinya itu malu atau apa begitu kan. Ya apapun demi kekuasaan siapapun begitu. Coba saja orang-orang korupsi yang ada di Indonesia begitu kan. Ya diborgol aja, di penjara aja dia tertawa begitu kan ya. Tersenyum dan sebagainya begitu. Apakah seperti ini bangsa dan budaya Indonesia tidak punya malu dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya banyak yang kecewa terhadap Pak Jokowi hari ini begitu kan ya. Apalagi kepada Gibran. Tapi walaupun ada yang banyak yang kecewa, tapi pendukung-pendukung Gibran banyak yang mendukung Prabowo di situ begitu kan. Aneh mereka begitu kan, nggak tahu begitu apakah diiming-imingi apa atau apa, saya nggak tahu begitu kan. Bahkan Pak Jokowi kemarin begitu mengumpulkan para relawannya begitu di istana begitu kan. Seolah-olah kan ini ada politik yang terselubung di situ begitu. Maka inilah yang kemudian rakyat harus ya berdiri ya di atas kaki sendiri, harus mengawasi ini semua di 2024 nanti. Barang bisa saja ada kecurangan-kecurangan besar begitu ya. MK menyatakan Anwar Osman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, yakni melanggar prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan prinsip, independensi serta prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama ya, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatannya. Dengan demikian Anwar tidak lagi menjabat sebagai ketua MK. MK pun memerintahkan wakil ketua MK untuk memimpin penyelenggara pemilihan ketua MK yang baru tentang terhitung mulai 2 kali 4 jam ya. Bahkan tidak hanya itu, Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK ya sampai masa jabatan sebagai hakim konstitusi berakhir. Dia juga tidak boleh ya terlibat atau yang melibatkan diri dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum mendatang ya. Ya kalau sudah dikorbankan seperti ini, yang penting kan Gibran bisa lolos. Kira-kira seperti itu begitu. Bisa saja nanti begitu kan ya. Prabowo Gibran menang bisa saja ya, si ketua MK ini bisa jadi menjadi polhukam begitu kan ya, bisa jadi seperti itu begitu. Akhirnya nanti balas dendam kepada Jimli Asidiki begitu kan. Jadi kita tunggu saja bagaimana drama-drama kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.